Itu ujungnya begini bang, berarti ketika dia melaksanakan sholat itu dia merasa kolbunya sudah bersih, ya nggak? Tapi bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menanggapi yang tadi bang ya. Jadi tapi bang, yang tapinya bang, di sini kan kita bukan makom seorang guru bang. Kenapa kita harus mengomentari itu wilayahnya guru? Kenapa bang? Kita kan bukan makom guru ini. Atau ada yang sudah mendapatkan ijazah seorang guru di sini? Nah ini bang, mohon maaf ya, inilah lemahnya. Apakah sang guru itu salah bang? Berarti kita mengatakan salah. Berarti kita makomnya guru, maksudnya makom kita makom seorang guru begitu. Oh tidak, berarti istilahnya setidaknya kita hafal Quran, yang kedua kita hafal 1000 hadis, yang ketiga kita itu banyak referensi ulama begitu, yang keempat tahu fatwa-fatwa majelis ulama, setidaknya begitu bang. Jadi gini Bang Ahmadi. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Rusli. Sehingga ketika kita berbicara sudah mau menetapkan nih menurut Majelis Ulama Indonesia sekian di nomor sekian, menurut fatwa ulama dalam kitab ini, kan kita yang mendengarkan di sini kan tercerahkan begitu bang. Begini Bang Madi ya, kalau di Komal itu Bang Madi jangan bertanya begitu bang. Adakah yang sudah mendapatkan ijazah di sini gitu? Maaf Bukan bang, begitu, agak bang. keras karena tadi was-was bang. Dari pertama itu muncul was-was. Kan saya mendengar ini masuk was-was dalam hati. ya gini bang, tadi kan kita bicara tentang baiat, ya kan? Ya, tentang baiat. Jadi gini bang, baiat dalam Islam, dalam syariat Islam ya, itu hanya kepada 3. Yang pertama kepada Allah, itu di alam ruh tadi sudah dijelaskan, surah Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, baiat kepada Rasulullah. Yang ketiga, baiat kepada pemimpin kaum muslimin. Hanya 3 itu. Sekarang pemimpin kaum muslimin siapa menurut Abang? Ya belum ada. Pemimpin kaum muslimin itu nanti kita kepada Imam Mahdi di akhir zaman. Jadi Abang berkeyakinan begitu. Lantas yang memperjalankan Abang berbaiat kepada Allah dan Rasulnya siapa bang? Kenapa? Yang memperjalankan Abang berbaiat kepada Allah dan Rasulnya siapa bang? Yang memperjalankan? Iya, maksudnya yang mempertemukan. Atau Abang berkeyakinan telah berbaiat begitu selesai? Lewat guru pengursid, intinya itu talqin dan tobat. Oh itu maksudnya, ke situ. Ya, jadi maksud saya itu gini Bang Madi. Adakah yang sudah mendapatkan ijazah di sini? Kalau di Komal ini semuanya hanya bersifat teori, saudaraku. Apakah yang menteorikan itu dia menjadi pelaku atau tidak? Ya, jawaban itu kembali kepada masing-masing. Apakah yang berteori di Komal itu dia sudah, katakanlah biasanya seringkali ada sebuah ungkapan ilmu yang paling tinggi yang dibahas, kira apakah betulkah paham tentang keilmuan secara menyeluruh
khususnya tentang agama, ya kembali kapasitasnya itu tentu kita semua bisa mengukur. Kalau kita merujuk kepada perkataan Imam Ghazali, seorang yang bijak, seorang yang sufi, bersih hati, itu ada ukurannya saudaraku yang perlu kita renungkan kepada diri kita masing-masing. Misalnya Imam Ghazali itu mengatakan begini, ada 4 bagi seorang hamba itu yang terjadi itu tidak lepas dari 4 hal. Yang pertama, rajulun yadri wa annahu yadri wa yadri. Ada yang namanya seorang hamba itu atau seorang laki-laki itu, dia alim, dia paham agama, dan dia menyadari bahwa dirinya itu paham agama. Dia menyadari, bukan bimakna sombong, beda. Ada seorang itu alim dan dia menyadari betul bahwa dia itu alim, dia menyadari bahwa dirinya paham agama. Dan yang kedua, ada seorang hamba itu atau seorang laki-laki itu, dia alim tetapi tidak menyadari bahwa dirinya itu alim. Rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Dia alim tetapi tidak menyadari bahwa dirinya itu alim. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, rajulun la yadri annahu yadri wa la yadri. Yang ketiga, dia bodoh namun dia menyadari bahwa dirinya itu bodoh. Dan yang keempat, dia bodoh tetapi tidak menyadari bahwa dirinya bodoh. Nah, sekarang pertanyaannya, kita nih di kapasitas yang mana? Mungkin itu saudaraku yang perlu kita renungkan gitu. Kalau teman-teman di sini merasa mampu tentang agama, ya silakan, tidak apa-apa, teorikan aja gitu, sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Jangan takut untuk salah dulu gitu loh kira-kira. Kalau kita tahu tentang agama, tetapi kita tidak menyampaikan, ya sama aja dengan orang bodoh gitu. Itu tidak dibenarkan juga, tidak bagus, kurang sempurna imannya, kira-kira begitu saudaraku. Padahal dia paham tentang agama, tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya itu paham agama, sehingga tidak mau menyampaikan tentang agama. Ya sama dengan orang bodoh, kurang bagus, kira-kira begitu bang. Oke, gini bang, tadi kan kita bicara masalah baiat, ya kan? Sudah kita sebutkan. Terus abang yang masuk tadi bertanya, kalau mau sholat, kata gurunya harus bersihkan dulu hati baru sholat. Saya jawab enggak setuju. Kenapa? Karena justru sholat itu fungsinya salah satunya adalah membersihkan hati. Nah, kemudian abang yang tadi bilang, apakah guru itu salah? Kan itu yang ditanya. Yang jelasnya, kalau di dalam berguru bang, guru itu tidak harus kita taati secara mutlak. Yang perlu kita taati secara mutlak adalah perintah Allah dan Rasul. Itu mutlak tuh. Ada ayatnya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau kepada Allah dan Rasul itu pakai kata ati'u, artinya mutlak. Dan ada lanjutannya, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Itu tidak pakai kata ati'u. Artinya yang tidak pakai kata ati'u itu boleh ditaati selama dia taat kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak, maka tidak perlu kita taati. Itu kapan itu menjadi bermasalah? Baiat itu pertama nih Pak, taat mutlak kepada guru. Yang kedua, guru dianggap perantara wajib antara murid dan Allah. Yang ketiga, keyakinan guru mengetahui hal yang gaib. Padahal Allah sendiri yang bilang dalam Quran bahwa tidak ada mengetahui yang gaib kecuali Allah.
Oke. Yang keempat, baiat seumur hidup tanpa hak keluar. Artinya guru itu tidak boleh diselisihi. Yang tidak boleh diselisihi dalam kehidupan dunia ini hanya Rasul. Selain Rasul boleh. Saya itu cuma mengambil informasi kemarin. Saya kan pengumpul informasi, Bang, bukan ahli agama. Bagus. Pengumpul informasi saya. Ya. Jadi saya ambil informasi dari orang, interaksi dengan orang per orang. Nah, Oke. ada di room sebelah. Nah, dia nih dua profesor nih, dua-dua mengajar di dua-dua ijazahnya profesor. Maksudnya tingkat pembelajarannya sudah mendapat gelar profesor. Yang satu itu dia berbaiat, Bang. Yang satu tidak membuka baiatnya. Dia berbaiat, tidak putus baiatnya dari dia hafal semua gurunya begitu. Sambungan gurunya itu dia hafal. Saya bilang, aduh, dalamnya orang ini. Begitu, Bang. Gitu. Saya komentari Ceritanya. dalamnya ya. Bukan. Jadi, Tadi kan abang nanya kok bilang guru salah, itu tadi maksudnya gimana? sebentar, Bang. Jadi maksudnya cerita dari dua profesor ini, Bang, saya mengambil pelajaran di situ. Oh, ini yang dimaksud berbaiat. Tidak putus sambungannya. Seperti sanad hadis, Bang, begitu, Bang. Iya, maka saya katakan tadi boleh Kita saja. membawa hadis, Bang. Kalau putus sanadnya gimana itu, Bang? Iya betul. Kita mengambil guru itu boleh, Bang. Berguru itu boleh. Nah, salah satu yang saya paham. Boleh atau wajib, Bang? Boleh atau wajib? Boleh, tidak wajib. Kalau sanad hadis gimana itu, Bang? Kalau sanad hadis kan sudah tertulis. Sudah ada sanadnya masing-masing yang disebutkan. Berarti tidak boleh berguru tidak wajib berguru sanad hadis begitu, Bang. Kenapa? Menurut Abang tidak wajib berguru sanad hadis, Bang. Ya kalau kita mau meriwayatkan hadis boleh, wajib itu. Mungkin Tapi kan maksudnya kita bukan Bang riwayat hadis. Ahmadi, mungkin maksudnya Bang Ahmadi itu Bang Mushab, apa pentingnya soal sanad itu. Yang pasti begini yang saya pahami, kalau kita berbicara tentang agama, maka ketika berkaitan dengan sanad, guru, ataupun tentang sanad hadis, sekira begini Bang Ahmadi, yang saya pahami, al-isnadu minad-din gitu. Sanad itu bagian daripada agama. Laulal isnad, seandainya tidak ada sanad yang jelas, ya semua orang laqala man syaa ma syaa, maka semua orang bisa seenaknya berbicara, seenaknya diwe, kira-kira begitu, Bang. Maka di sini menunjukkan kita betapa pentingnya sanad itu dengan sandaran yang jelas. Belajar kepada seorang guru yang mempunyai sanad yang jelas, kira-kira begitu, Bang. Jadi penting sanad itu, saudaraku. Penting. Jadi kaitannya dengan bai'ah gimana, Bang? Makna bai'ah menurut Bang Ahmadi seperti apa, Bang? Silakan aja pandangan Bang Ahmadi. Saya menggali nih, Bang. Lagi sementara menggali. Mana tahu temukan emas, Bang. Secara harfiah, bai'at itu kan janji, saudaraku. Artinya berjanji untuk punya komitmen untuk selalu mengikuti aturan-aturan. Kalau merujuk kepada guru mursyid misalnya, itu kan berbeda-beda. Ada yang namanya Naqsabandi, Thariqah itu disebut Naqsabandi, begitu istilahnya kan. Ada kemudian disebut dengan pendirinya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu lebih ke apa itu, saudaraku, namanya? Banyak ya kalau aliran Thariqah itu. Dan ada yang lebih menekankan tentang zikir dengan lisan. Ada juga yang lebih menekankan zikir dalam hati, begitu.
Artinya ketika kita betul-betul punya guru mursyid yang paham tentang agama dan menuntun untuk kepada pembersihan hati begitu, sehingga dengan kebersihan itu akan mengantarkan usul kepada Allah, kepada Sang Pencipta, ya berjanji di situ untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan oleh guru. Begitu Bang, berbaiat itu. Ya silakan, tidak ada masalah gitu. Kalau teman-teman mau berbaiat kepada gurunya bagi yang punya guru, ya monggo, tidak ada permasalahan Bang. Oke, lanjut Bang, udah clear. Lanjut Bang. Ya sebenarnya kalau dalam konteks Bang, ada aja ini, kenapa turun Bang Rusli ini? ya, berbaiat kepada guru toriko itu sebenarnya dalam rangka komitmen untuk mengambil kurikulum belajar fikih, kan gitu Bang. Itu sama dengan silakan Bang Amir, narasikan aja Bang Amir, narasi Bang itu Amir. sama dengan kita masuk sekolah, kemudian berjanji selama di sekolah itu ikuti aturan-aturan itu, begitu Bang. Jadi kalau ditanya hukumnya boleh atau tidak, ya boleh, tidak terlarang. Justru itu dianjurkan oleh agama kan. Yang sebenarnya yang menjadi permasalahan itu Bang Ahmadi, konsepnya. Konsep baik yang menggunakan simbol-simbol torikoh. Ada memang, atau simbol sufi gitu. Yang menjadi masalah itu memang ada konsep-konsep yang tidak selaras dengan Al-Quran itu sendiri. Betul, di beberapa bagian. Ada memang. Ya. Sementara orang sufi itu sendiri mengatakan, contoh, itu saya teringat ungkapan Imam Ghazali juga itu. Orang yang tidak memenuhi hak-hak ibadah, walam yajtahid haqqa ijtihadihi lam yajuz ay yatahaddatsa haqiqatar ruh. Itu orang yang tidak bisa memenuhi hak-hak ibadah itu sendiri, maka tidak pantas untuk berbicara tentang hakikat ruh atau berbicara ilmu yang paling tinggi tentang ma'rifat. Wong dia sendiri masih belum mampu memenuhi hak-hak ibadah. Kok bisa dia hebat sekali seakan-akan tepat berbicara tentang ma'rifat? Berarti jauh dikatakan ma'rifat kalau masih belum mampu memenuhi hak-hak ibadah itu sendiri. Ada dua model salik Bang, saya temukan. Salik yang satu itu dilarang sama gurunya untuk bicara, dilarang. Yang salik yang satu itu diberi kebebasan untuk bicara Bang. Seperti kuliah begitu Bang, nggak pakai seragam begitu Bang, bebas Bang. Oh gitu. Ya, jadi itu begini Bang. Jadi yang satu saya temukan informasinya ternyata saya bukan ahli kitab Bang, cuma dibacakan oleh orang lain. Di dalam kitab Mukadimah kitab itu dahulukan amal sama ilmu baru bicara begitu. Kayak seperti itu di dalam Mukadimah kitab itu dibacakan oleh orang lain. Udah agak kerubah sedikit bahasanya. Tapi di dalam salik yang satu itu diberi kebebasan untuk bicara. Itu kan tergantung peraturan gurunya begitu. Ya enggak apa-apa Bang, enggak apa masalah. Ada aturan masing-masing kok, selama aturannya atau konsepnya itu tidak bertentangan, monggo aja. Tetapi yang terjadi sebagian di lapangan itu yang terjadi di betul. Ya, yang terjadi di lapangan itu
Atau ketika teman-teman berteori tentang hal itu hanya teori saja gitu, tanpa ada dasar-dasar yang jelas. Iya, yang saya khawatir Hanya tuh begini loh, bersifat apa namanya ya, spekulatif semata gitu. dogma lah namanya ya Bang ya. Ya kita kan begitu. Saya tuh gini loh Bang, saya tuh ketika berdialog dengan kawan-kawan ini, ujung kalimatnya yang sangat bahaya itu apa? Kamu belum sampai pada makom ini, bagaimana kamu membicarakan ini? Kan gitu Bang. Kemudian cobalah kita tengok hadis Bang. Ma'rifat itu di situ dianggap paling tinggi. Padahal dalam hadis dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu mengenal Allah. Jadi di hadis dikatakan ma'rifatullah itu awal agama, bukan yang paling tinggi. Gimana Bang? Di situ dianggap kalau sudah makrifat dia paling tinggi ilmunya, tak boleh dibantah. Kita belum sampai pada makom itu. Ini kan dogma Bang. Lanjut. Saudaraku. Gimana tanggapan Abang? Jadi yang paling tinggi itu yang mana, Bang? Hah? Yang Ya paling tinggi orang-orang itu yang mengaku-ngaku makrifat itu Bang. Yang Bukan, paling bukan. tinggi Yang paling itu tinggi yang ilmu sebenarnya syariah itu itu yang- sendiri Bang Ahmadi. Hah? yang paling Bang. tinggi menurut Abang yang mana? Yang mengaku dirinya hina di hadapan Allah. Hamba Bang. Status tertinggi Coba. kita ini di hadapan Yang Allah mengaku adalah itu Bang hamba. Ahmadi, ilmu yang paling tinggi itu ya ilmu syariah itu Bang Ahmadi. Yes. Di dalam syariah itu ada ayat tentang yang namanya hakikat. Iya disebut Berarti- syariah di situ. Berarti Aturan kalau Rasul di situ. berarti kalau ada yang mengajarkan mulai dari membersihkan hati kan itu menurut Abang kan salah kan? Tapi Bukan kan salah sama, mengajarkan ini Bang. Bukan salah Apa? mengajarkan kebersihan hatinya, bukan. Yang jadi salah adalah konsepnya. Kalau gurunya mengajarkan kebersihan hati, itu semua juga ulama kita sudah mengajarkan Bang. Imam Ghazali, tasawuf akhlak. Tasawuf ini ada dua Bang. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlaki. Pamungkas untuk tasawuf falsafi itu Ibnu Arabi. Tasawuf untuk pamungkas akhlaki itu Imam Ghazali. Karena sebenarnya di awal-awal berdirinya tasawuf ini, yang muncul pertama kali adalah tasawuf akhlaki. Kenapa itu muncul? Karena manusia sudah terlalu banyak mengejar dunia. Sehingga muncullah Imam Ghazali, imam-imam yang lain menulis satu buku supaya jadi panduan buat kita. Karena di tasawuf awal itu yang diajarkan adalah zuhud, qanaah, tidak sombong. Begitu, Bang. Tapi pandangan teman-teman di sini, apakah orang tasawuf itu, atau katakanlah dengan istilah orang zuhud itu, apakah orang yang tidak mau dengan harta gitu? Silakan. jangan Enggak terlalu juga, Bang. dalam, Bang. Jangan terlalu dalam, Bang. Enggak juga Bang. Dulu awalnya begitu. Tidak enak Bang kita diskusinya Bang. Kalau Iya, santai itu dulu enak Bang. sebenarnya awal munculnya itu begitu. Tapi di beberapa diskusi itu saya lihat bahkan ada seorang guru yang menyampaikan kalau orang toriko atau orang tasawuf yang sekarang itu boleh saja gayanya parlinte, tapi di hadapan Allah dia merasa tetap hamba yang paling hina. Ah, itu poinnya, Bang. Itu yang toriko poin ahlus sunnah tawadu wal ini. jamaah itu kan begitu Bang. Jadi dia tidak Poin meninggalkan tawadu ya, Bang. Bang Robani poin tawadu ini ya. ya betul. Jadi nggak Sebelum- apa-apa. Bagi Sebelum orang tasawuf tawadu nggak apa apa-apa itu, Bang. Bang? Kenapa? Sebelum tawadu apa, Bang? Apa? Sebelum tawadu itu apa, Bang? Ya nggak tahu saya kalau dalam urusan toriko sebelum tawadu apa. Maksudnya kan Abang menandaskan tentang tawadu. Ini tinggi dalam, ini dalam. Ilmunya dalam, Bang. Iya, tadi kan abang itu bertanya, abang yang sebelah kita ini bang siapa namanya?
apakah orang sufi itu sudah tidak mau dengan harta? Saya jawab tidak. Karena orang sufi itu juga dia perlu, namanya dunia ini keperluan bang, akhirat itu tujuan. Jadi tasawuf penting, perlu dipelajari atau tinggalkan saja bang? Ya dipelajari perlu bang, perlu dipelajari. Saya juga belajar kok tentang kitab-kitabnya. Kalau rujukan pandangan utamanya, Bang Ahmadi, tawadhu itu apa ya bang? siapa tokohnya itu saya Dalam pelajari bang, bang. saya masih berproses bang, dalam tawadhu itu. Dalam maksudnya Kalau di gimana? kami bang, kalau di kami orang syariah itu sifat tawadu, sifat apa semua sudah disebutkan dalam Quran, sudah aman itu. Jadi saya itu naik koma ke Komal interaksi mengumpulkan informasi bang. Oke, Baik, baik. jadi, Tidak apa-apa bang. Gini aja Jadi, Bang, saudaraku. Banyak, saya kasih banyak. contoh saya kasih contoh dalam Quran ya tentang sifat tawadhu itu. Ini dalam nih bang. Buka nanti Quran surah Al-Furqan. Furqan itu surah 24 ayat 63 sampai selesai. Itu di situ disebutkan ada sifat-sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah yang maha penyayang. Sebutannya sudah lain. Hamba Allah yang maha penyayang ini punya sifat sebagai berikut. Itu disebutkan dalam Al-Furqan 63 sampai dengan 70, karena ayat terakhirnya 71 kan. Ya nggak bang? Apa salah saya? Apa 81? Ya, silakan sekarang. Oke ya, di ayat pertamanya disebutkan di ayat 63-nya disebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ketika berjalan di muka bumi mereka berjalan dengan rendah hati. Disebutkan bang, rendah hati. Ciri rendah hatinya mana? Ciri rendah hatinya di ayat itu diselesaikan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau di dalam berjalan itu mereka diejek oleh orang-orang jahil, apa yang mereka ucapkan? Qalu salama. Mereka mengucapkan keselamatan atau ucapan yang memberikan keselamatan, bukan membalas kejahilan dengan kejahilan. Ini baru dua bang. Selanjutnya nanti dibaca sendirilah. Iya. Yang kedua justru lebih susah bang. Di ayat yang 64 itu, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Yaitu orang-orang yang pada malam harinya mereka beribadah, berdiri dan sujud kepada Tuhan. Ini kan susah bang. Siapa yang kita? Ini kan yang disebut dengan warisan Sebentar orang bang, soleh sebentar bang. ini. Alon-alon bang. Maksud abang ini dalam kitab apa ini bang? Itu Al-Quran bang. Oh, dalam Al-Qur'annya. Ya. Jadi yang abang maksud ini, abang mendapatkan ini dari guru atau abang memahami langsung? Abang memahami langsung begitu? Loh, kalau Al-Quran itu kan boleh dibaca siapa saja bang. Saya kan tidak mentafsir, saya hanya membacakan Al-Quran. Dan Al-Quran itu kan petunjuk untuk manusia, bukan orang yang harus belajar. Iya. Belajar. Jadi abang membuat konsep sendiri atau ini konsep dari Al-Quran maksudnya ini terjemahan dalam Al-Quran sehingga abang buat konsep sendiri atau ada panduan kitab begitu bang? Yang maksud saya. Di semua kitab-kitab yang berbicara tentang tawadhu ada ayat ininya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin menanyakan karena saya dengar tadi masalah apa namanya tasawuf dan saya sempat memetik satu kata dari Bang Musaf Robani ini
Kalian belum sampai ke situ, nggak ngerti kamu nggak ngerti ke situ, belum sampai. Nah itu kata-kata paling menjijikkan, muntah darah saya dengar. Ya betul. Bukan, jadi intinya tuh abang setuju dengan tasawuf apa enggak? Enggak, kata-kata yang timbul dari demikian. Nah, saya pun masih senang sih dengar apa namanya orang-orang bahas tasawuf itu. Bahkan kan saya mau bertanya di sini, yang dibahas dalam tasawuf dasar itu apa? Yang dibahas dalam tasawuf sehingga itu menjadi pegangan utama. Pegangan utama. Bagus tuh pertanyaannya, Bang. Pegangan utama dalam ibadah itu adalah yang saya tahu, Bang, suci. Bersuci dulu dia. Apapun ibadah yang kamu lakukan, apabila tidak ada bersuci itu, kalau salat suci istilahnya suci tubuh, kalau dalam hal yang kebaikan bersedekah segala macam suci hati, berarti kan intinya mereka suci kan, itu alat utamanya. Nah, di tasawuf itu yang pondasi utamanya dibahas dalam tasawuf itu apa? Nah, Iya bang, saya tanggapi. Bang. Bang Rabani jangan silakan gantian aja. Saya menambahi. Silakan. Jadi saya cuma dengar sama Ustadz Abdul Somad itu tentang tasawuf, katanya itu bahasanya tazkiyatun nafs, membersihkan diri kan. Jadi saya bukan ahli nahwu, cuman mengopi paste aja kalamnya. Jadi maksudnya dalam ilmu apa namanya, dalam buku yang di dalam buku apa namanya itu belajar sholat itu kan yang didahulukan itu bersuci kan. Lanjut Bang Robani. Iya, ingat syarat sholat bang. Syarat sholat tuh ada suci tempat, suci pakaian, suci badan. Tidak ada suci hati bang. Itu syarat sholat bang. Suci tempat, suci pakaian, suci badan. Yang saya katakan tadi, misalkan dalam ibadah, bukan dalam sholat. Iya, saya menanggapi abang yang ini tadi, yang bertanya ini tadi. Ya, saya yang bertanya tadi. Bang Tania ini bertanya, dasar tasawuf yang dibahas di dalam dasar tasawuf itu harus seperti apa? Oh gitu. Ini yang saya kaji bang ya. Tema utama yang pertama kali didasari tasawuf itu adalah akhlaki, bukan falsafi. Karena kalau sudah lari kepada yang tadi, kamu sudah sampai atau belum, itu kan setiap orang bisa mengklaim kan. Kamu berpendapat, tiba-tiba saya klaim kamu belum sampai. Jadi tema utama yang dibahas dalam tasawuf itu bang, itu adalah kebersihan hati, niat ikhlas, taubat, sabar, syukur, takut, khauf waraja ilallah, takut dan berharap kepada Allah, qanaah, dan seterusnya itu bang. Ya sifat-sifat ibadur rahman yang saya sebutkan dalam Furqan 63 sampai selesai. Berarti itu termasuk dalam tazkiyatun nafs, itu penyucian. Ya, itu maksudnya bahasa lain tasawuf itu sebenarnya adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dari apa? Karena kita itu kan punya sifat dua bang. Kata Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalimatnya itu fujur dulu, baru takwaha. Jadi caranya memasukkan takwa, buang kalimat fujurnya. Waalaikumsalam Bang Serian. Selama masih ada sifat fujur dalam diri, nah membuang sifat fujur dalam diri, inilah sebenarnya tazkiyatun nafs atau tasawuf tadi. Tasawuf akhlaki ya, begitu. Makanya metode. Lanjut aja, lanjut. Ya, makanya yang bisa kita jadikan rujukan itu pertama Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu membahas syariat sebenarnya, Bang ini. Kan karena di situ dimulai dari, kalau bab yang lain itu adalah misalnya bunyinya gini, bab fikih murni ya, itu hanya membahas sah dan tidak sah atau misalnya membasuh tangan saja. Tapi kalau Imam Ghazali itu di bab kitabnya tertuliskan rahasia sholat, rahasia wudhu, rahasia sedekah,
Nah di situ ada rahasia-rahasia yang dibukakan Iya, iya, oleh iya. Imam Iya. Al-Ghazali. Bicara rahasia bang ya, bicara rahasia. Kalau kentut itu yang kotor yang mana bang? Kenapa? Kalau kentut kan disuruh wudhu lagi, yang mana yang kotor itu bang? Yang mana pada anggota tubuh yang jadi kotor itu bang? Jadi kita kentut ini udah wudhu, ini kan syariat bang. Saya ini mengumpulkan informasi nih bang, bukan saya ahli untuk mengetes atau apa. Saya mengumpulkan informasi. Jadi kalau kita kentut lagi wudhu, kenapa disuruh wudhu lagi bang? Yang mana yang kotor itu bang? Bang, yang namanya kentut itu disebut sebagai hadas. Hadas kecil. Pengertian hadas apa itu bang? Hadas kecil itu bang, selain hubungan suami istri itu hadas kecil tuh bang namanya. Bisa dibersihkannya dengan cara apa? Dengan cara wudhu. Kalau hadas besar, maka dibersihkannya dengan cara mandi, disiram Halo, seluruh cek, cek, tubuh. Ini jangan merambat dulu, saya belum dapat ini. Ini saya ulangi lagi bertanya. Dasar utama dalam ilmu tasawuf itu sehingga itu akan menjadi pondasi dan cara untuk mendapatkan semuanya. Dasarnya itu apa yang dipelajari? Contoh. Ketika kamu ingin belajar matematik, ingin menguasai matematik, yang wajib kamu pelajari adalah kali, bagi, tambah, dan kurang. Ketika kamu ingin menguasai Al-Quran, bacaan Quran, kamu harus hafal, harus menguasai ilmu, idhar, ikhfa, iklab. Kan ada keteraturannya, Pak. Paham kira-kira? Nah, dalam tasawuf itu, apa yang dipelajari sehingga menjadi pondasi dan mendapat semua ilmu itu dalam tasawuf. Karena misalkan dalam matematik tadi, itu. Mungkin Bang Karibet punya pandangan atau Bang Cangkem. Silakan. Bang, Ya sebenarnya Bang Karibet. kalau saya berpendapat, bukan berpendapat sebenarnya, dari hasil kajian. Kita kan juga kaji tiap hari kan. Buka-buka kitab, buka-buka buku ulama kan gitu. Jadi pondasi awal ilmu tasawuf itu yang pertama jelasnya tauhid, Pak. Tauhid. Nah, yang kedua itu dia merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran, Saya bertanya tentang ini konteksnya dulu. Saya bertanya tentang tasawuf. Dalam tauhid, pondasi utama itu kamu hafal sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaid. Itu dalam tauhid, Bang. Itu pertanyaannya gini jadinya saya menanyakan. Pondasi utama belajar tauhid itu apa? Apabila kamu mengikuti pemahaman daripada Ahlussunnah wal Jamaah, kamu harus hafal dulu sifat 20. Saya hafal itu biar saya lebih mengetahui tauhid. Nah, dalam tasawuf kamu baca kitab ini, kamu baca enggak seperti itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu pondasi utama biar saya mau belajar tasawuf. dapat langsung. Jadi enggak ngalur ngidul, enggak baca ini, baca itu gitu loh. Pondasinya utama. Ya saya sampaikan tadi, Bang, kalau abang mau belajar tasawuf yang benar, tasawuf akhlaki, itu harus bertauhid dulu yang benar. Yang kedua, ilmu tasawuf itu harus merujuk kepada Quran dan Sunnah. Itu pondasinya, tidak bisa dibantah itu. Kalau nanti kita belum bertauhid dengan benar, kemudian belajar tasawuf, akhirnya tadi ujungnya menyatu dengan Tuhan lah, sampai dengan ma'rifat lah, yang belum situ belum sampai lah, dan seterusnya, Bang. Nah, masalah belajar tauhid tadi itu adalah salah satu cara untuk kita mengenal Allah. Bagaimana kita akan tahu sifat-sifat Allah, bagaimana kita akan tahu mana yang layak buat Allah dan tidak layak buat Allah kalau tidak belajar sifat 20, Pak. Itu. Nah, itulah pertanyaan saya, Bang. Bagaimana kamu bisa mengenali bagaimana sifat yang bagi Allah itu, yang wajib bagi Allah,
dan yang mustahil bagi Allah, sehingga kamu tidak mengatakan apa ilmu itu dari kamu sendiri dan segala macam. Karena dari ilmu tauhid itu dasarnya ada. Ya ingin saya tanyakan dalam tasawuf. Saya ini kepikirannya dalam tasawuf sebenarnya dasar yang dipelajari itu apa? Ya karena saya bukan orang tasawuf, ya saya nggak ngerti bang. Yang jelasnya saya tasawuf akhlaki bang. Bagaimana berakhlak dengan akhlak orang-orang sufi. Itu akhlaki bang ya, bukan falsafi. Berarti Bang Musab, kita ini sama pengumpul informasi saja, bukan ahlinya. Ya saya tidak mengatakan saya ahli kan. Memang kapan saya mengatakan saya ahli? Baik, Ya, mungkin makanya jangan mengatakan salah ketika ada orang yang mempelajari ini begitu. begini Saya saudara. mengatakan Begini. salah. Dikonfirmasi dulu begitu. Kan tadi abang bertanya, apakah wajib atau boleh? Saya tidak mengatakan salah. Di mana kalimat saya mengatakan saya salah? Begini, Bang. Yang saya bilang salah itu adalah ketika seorang murid taat mutlak kepada guru. Guru tidak boleh diselisihi. Sedangkan Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik. Ini riwayat informasi yang saya dapat cuman dengar saja Bang. Jadi mungkin saya salah begitu. Jadi ada seorang murid taatnya pada gurunya itu sampai dia meninggalkan sesuatu yang dia tuju gitu. Ya itu tinggal dilihat tujuannya bang. Kalau selama tujuannya dia baik, ya itu nggak apa-apa bang, nggak masalah. Kalau tujuannya dia belajar ya, belajar tadi kepada guru untuk mengambil ilmu guru, itu nggak masalah bang. Selama tujuannya baik dan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau bertentangan dengan Quran Sunnah, qaul ulama yang lain, itu kita bisa diskusikan kan begitu. Kalau ada seorang guru mengatakan jangan kau ajarkan, gimana menurut Bang Musab? Jangan kau ajarkan. Iya. Ya berarti bertentangan dengan hadis bang. Hadis bilang sampaikan dariku walaupun satu ayat, balighu anni walau ayat. Itu Bang durhaka Bang namanya Bang, mengaku pintar. Emang nggak baligu kan? ani ada? Nah emang kan mulai kan? Bang, emang baligu ani itu Bang, abang dapat dari mana Bang? Kan sanadnya putus juga Bang. Kesahihan hadis yang abang temukan itu hadis sahih. Tapi cara abang mendapatkan itu masih perlu lagi masuk ke dalam Bang. Saya bukan orang dalam, tapi keyakinan saya begitu Bang. Bukan bang, hadis ini sudah tertulis, kita tinggal baca bang. Kenapa perlu masuk ke dalam lagi? Kita bukan periwayat hadis bang. Kecuali kalau kita mau jadi periwayat hadis. Ya kalau begitu tidak boleh semua orang mengutip hadis bang. Kalau harus masuk jadi sanad periwayat hadis, semua ulama salah. Abang mengambil satu hukum begitu. Oh tidak boleh, berarti bertentangan dengan hadis dan Quran. Begitu menurut abang. Jadi abang itu bukan. Guru abang bilang jangan kau ajarkan ini, sementara hadis bilang ajarkan ini walaupun satu ayat. Apa tidak bertentangan? Dari kalimat saja, tidak usah kita lari ke dogma. Oke deh, saya cuma sampai situ enggak ngotot. Cuman saya pernah dengar informasimu jadi hadis ahad, hanya satu hadis, lalu kamu koar-koar begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi masuk di bulan ini harus tahu dulu. Jangan tadi seperti dari hadis ini ada artinya itu ada itu dia seperti itulah.
Ya, Saya paham. Tuhan itu tersebut ulumul Islam. bentar dulu. Boleh saya tanyakan tentang tasawuf tadi kondisi apa? Saya nggak tahu. Pokoknya apa yang kalian ngomongin? Bingung kok. Waktu di piatu saya kosong gitu bang. Gitu. Dan Wah, saya ketinggian Malah iya. saya tahu itu soal atau ya ada istilah beli itu soal itu intinya itu dari perkataan buruk itu masuk dalam dia mengekspresi dia punya diri dan perbuatan baik tentunya asalnya ikut untuk berhikmah yang Allah mencintai Allah dan saya akan mengikutnya jadi itu kita ini mengatakan melihat langsung ya merasakan ya karena memang saya mengatakan seperti itu karena dia akan merasakan kehadiran Allah kalau dikatakan pandangan Allah ucapnya hanya tangan Allah saya harus seperti itu ya karena terbatasan ilmu. Jadi takli takwa tadi ya. Saya itu mengumpulkan informasi bahwa itu masih tertarik usul atau kata bahasa itu usulnya dari mana sebenarnya dia keluar ini untuk lama merumuskan ilmu ini begitu. Saya itu tertarik kenapa saya itu mencari teman-teman interaksi saya mau apa itu memang kebanyakan ulama. Nah, Saya ada beberapa tasawuf. Kapan muncul itu? ya bukan waktunya usulnya dari muncul hadis atau Allah bukan makanya ini bang Andi, ketika berbicara itu memang kebanyakan dari istilah-istilah ulama dan metode hakikat itu rata-rata itu memang dari ulama metodenya. Demikian mereka itu berijtihad itu mereka itu tak menjadikan sumbernya itu kepada Al-Quran dan hadis. Contoh ayat Al-Quran ada sebuah ayat ya la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maknanya itu ketika tak ada yang bermanfaat bahkan harta juga anak-anak semuanya tak berguna dan Allah biqalbin salim kecuali orang-orang yang datang kepada Allah itu dengan hati yang bersih, selamat hati yang bersih, maka kemudian dari bagaimana cara untuk membersihkan hati itu sendiri, maka itu juga istilah
di mana istilah-istilah tersebut dan merujuk kepada Al-Quran, lalu kemudian merujuk kepada hadis qudsi sebagaimana tadi Bang Uji juga menyinggung, mereka tetap menjadikan sumbernya gitu. Artinya tidak bertentangan, artinya simpelnya begini, bahwa istilah-istilah itu selama bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu sangat relevan untuk dipelajari. Begitu. Artinya lebih mudah bagaimana sih untuk memahami kebersihan hadis itu sendiri, metodenya seperti apa gitu. Begitu Bang kira-kira. Ya, kita Al-Quran